Guys, dikatakan Rusia telah mengirimkan kapal perang ke Natuna untuk membantu Indonesia daripada ancaman China. Tajuk macam sama aja macam video sebelum ni. Kejap. Tonton dulu video ini. Tonton sampai habis, dengar sampai habis, baru dapat tahu bahawa video ini samakah dengan video sebelum ni. Hello guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Guys, welcome back again to my YouTube channel guys. Aku Musa dan ini channel YouTube aku, Musa bin Muhammad Dirin Channel. Bagi subscriber yang baru saja masuk ke channel YouTube aku, jangan lupa untuk klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang sentiasa menonton Musa Channel, yang sentiasa hadir di ruangan komentar di bawah, aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Kamu memang awesome, mantap, terbaik guys. Dan aku sentiasa mendoakan semua di luar sana agar dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka dan juga dihindarkan daripada wabak COVID-19. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa hari ini kita akan buat sedikit video reaction di channel Update Pertahanan. Kalau kita tengok judul video dia, Rusia telah mengirim kapal perang ke Natuna untuk membantu Indonesia dari ancaman China. Kalau kita tengok durasi video ini dalam 8 minit dan video ini telah diupdate pada 15 Oktober pada tahun 2021. Apa-apa pun jom kita tonton dulu video ini. Adakah video ini sama dengan video yang sebelum ini? Apa-apa pun kita tonton dulu video ini. Jom. Sebelum kita membahas lebih lanjut, kami ingatkan agar penonton setia Update Pertahanan untuk dapat menonton video ini sampai habis, agar dapat memahami isi beritanya. Dilansir dari laman berita resmi Harian Indonesia. Jakarta, agresivitas Cina di Natuna Utara membuat Indonesia gerah. Cina berkali-kali mengerahkan kapal Coast Guard-nya menerobos ZEE Indonesia di Natuna. Kelakuan ini jelas menyalahi aturan, namun Cina masih kukuh melakukan pelanggaran atas perairan Natuna yang merupakan teritori Indonesia. Terbaru ialah saat Coast Guard Cina mondar-mandir di landasan kontinen Natuna pada 27 Agustus 2021 lalu. Namun siapa sangka, dengan kekacauan yang dibuat Cina di Natuna membuat respon negatif dari Rusia yang mana secara terbuka, Rusia bersiap membantu Indonesia jika Cina bersikeras mengusik Indonesia di Natuna. Seperti apa kelanjutan beritanya hingga Rusia mengirimkan beberapa kapal perang ke wilayah Natuna? Mari kita kupas berita ini lebih lanjut. Kapal Coast Guard Cina, Zhaoduan Class bernomor lambung 5305 keluar masuk di sana. Mereka mendekati pengeboran minyak lepas pantai milik Indonesia Rusia, Harbor Energy, Zarubezhnev. Harbor Energy, Zarubezhnev terletak di Blok Natuna Singa Laut 2. Ia merupakan kilang minyak yang mengeksplorasi minyak bumi di sana. Apa yang dilakukan Coast Guard Cina saat itu mendapat respon keras dari Rusia. Mereka menganggap aksi Cina bisa mengganggu keamanan di Natuna. Kapal Cina ikut campur urusan pengeboran Harbor Energy yang tengah dilakukan di Blok Tuna, Laut Natuna lepas pantai Indonesia, tulis laporan Energvoice.com menggambarkan kekesalan Rusia seperti dikutip Zona Jakarta, pengeboran ini didanai oleh Zarubezhnev yang didukung negara Rusia. Insiden seperti ini menggarisbawahi fakta bahwa kepentingan energi Moskow di Natuna terancam oleh kegiatan Cina, tegas Rusia. Cina sendiri belum menggubris pernyataan Rusia ini. Bisa dibilang Rusia kerap mendapat perlakuan negatif dari Cina dalam sisi pertahanan. Bayangkan saja hampir semua teknologi militer Moskow dijiplak oleh Cina. Bukan satu atau dua kali, berkali-kali Beijing menjiplak alutsista Rusia. Mulai dari senapan serbu, rudal hingga jet tempur sampai kapal selam semua identik dengan milik Rusia sejak zaman Uni Soviet masih ada. Mirisnya Cina mengklaim jika jiplakannya lebih baik daripada milik Rusia.
Tapi tetap saja kedua negara akur hingga saat ini, bahkan hubungan keduanya semakin erat. Untuk masalah di Natuna sebenarnya Rusia masih dalam posisi bimbang. Mereka bisa saja berpartner dengan Cina bila Beijing berhasil merebut Natuna dari Indonesia. Terkait aksi China Coast Guard di offshore field Rusia di Natuna, posisi Rusia 50-50 di Laut Cina Selatan, tulis forum. Mengutip dari kabel-kabel diplomatika, apabila Natuna dikuasai Cina bisa saja Rusia berpartner dengan Cina, tambah akun tersebut. Namun akan beda soal jika Natuna masih di bawah kendali Indonesia, maka Rusia malah akan mengamankan perairan tersebut dari gangguan Cina. Tapi kalau Natuna masih di bawah Indonesia, Rusia masih bisa membantu, tapi dengan catatan hanya mengamankan lokasinya saja, jelas forum. Maka dengan niatan Rusia ini bisa memuluskan kembali langkah Indonesia memiliki alutsista dari Moskow. Hal ini membuka kemungkinan adanya tindak lanjut pembelian alutsista dari Rusia, sejak MOU pembelian itu masih ada, papar forum. Sementara itu Eropa sendiri menginginkan semua aman di Natuna, termasuk Rusia, agar jangan ada konflik di sana. Tetapi Eropa minta semuanya aman dalam artian Rusia juga aman di wilayah Natuna, sehingga posisi Indonesia diuntungkan karena kita juga menunggu barang-barang hibah berupa kapal patroli ocean going, paparnya. Laut Cina Selatan adalah salah satu daerah yang paling diperebutkan di dunia, dengan klaim yang bersaing dari Cina, Vietnam, Filipina, Malaysia, Brunei, Taiwan, dan Indonesia. Klaim teritorial Beijing, yang dikenal sebagai garis 9 garis putus-putus, karena tanda yang tercetak pada peta Cina di wilayah tersebut, yang sejauh ini merupakan yang terbesar dan mencakup hampir keseluruhan laut, dari Pulau Hainan hingga ke Indonesia. Klaim Cina tidak memiliki dasar di bawah hukum internasional dan dinyatakan tidak sah dalam putusan Pengadilan Internasional 2016. Meskipun demikian, sejak sekitar 2015 pemerintah Cina mulai meningkatkan ambisi teritorialnya dengan membangun pulau-pulau buatan di atas terumbu dan beting di Laut Cina Selatan, dan kemudian militerisasi mereka dengan strip pesawat, pelabuhan, dan fasilitas radar. Pulau-pulau ini penuh dengan radar dan kemampuan pengawasan, mereka melihat semua yang terjadi di Laut Cina Selatan, kata Polling. Para ahli mengatakan Beijing telah menciptakan armada penjaga pantai dan kapal penangkap ikan Tiongkok yang dapat dikerahkan di Laut Cina Selatan untuk mengganggu kapal penuntut lain atau berlayar di daerah yang sensitif secara politik. Konfrontasi atas kapal Malaysia bukanlah tindakan agresi pertama oleh pemerintah Cina di wilayah tersebut pada tahun 2020. Tahun dimulai dengan kebuntuan di kepulauan di ujung paling selatan Laut Cina Selatan, wilayah yang diklaim oleh Cina dan Indonesia. Kapal-kapal dari kedua negara terlibat dalam kebuntuan, yang dimulai ketika kapal penangkap ikan Cina mulai beroperasi di dalam zona ekonomi eksklusif Indonesia. Akhirnya, Indonesia mengerahkan para pesawat fighter F-16 dan kapal-kapal angkatan laut ke pulau-pulau itu, dan Presiden Joko Widodo secara pribadi terbang ke daerah itu, dalam suatu pertunjukan kekuatan yang tidak biasa dari negara tersebut. Di masa lalu, para diplomat Cina telah membantu menenangkan pihak-pihak yang dirugikan, tetapi para ahli mengatakan dampak dari coronavirus dan munculnya apa yang disebut diplomasi prajurit serigala di Beijing telah menghilangkan pemutus arus dalam hubungan antara Cina dan para pesaing regionalnya. Apa yang berubah adalah mereka benar-benar melepas sarung tangan secara diplomatis. Pernyataannya kurang ajar dan tidak membantu, kata Polling. Beijing sangat ingin mengembangkan narasi bahwa AS mundur sebagai kekuatan global untuk memperkuat cengkeramannya di kawasan ini, kata Ian Story, rekan senior di Iseas Yusof Ishak Institute di Singapura. Ini akan ingin menunjukkan kepada penuntut Asia Tenggara bahwa kekuatan militer Amerika sedang menurun dan komitmennya terhadap kawasan itu berkurang, kata Story.
Oh, baru faham guys. Rupanya kalau kita tengok selama ini, rupanya Rusia ini akan berpihak kepada Indonesia. Sebab apa? Kalau kita tengok sebenarnya dia macam ni sebenarnya guys. Kalau kita tengok Laut Cina Selatan ini, jika kepunyaan China, Rusia akan berpihak kepada China. Kalau kita tengok Natuna ini, kalau kepunyaan China, Rusia akan berpihak kepada China. Tetapi kalau Natuna ini kepunyaan Indonesia, Rusia akan berpihak 100% kepada Indonesia. Selagi Indonesia dan juga Rusia menjaga hubungan bilateral, menjaga hubungan diplomatik, menjaga hubungan ekonomi, selagi itu Rusia akan menjaga Indonesia. Itu adalah kata-kata ataupun ucapan daripada Presiden Rusia sendiri guys. Secara umum sekarang bahawa Natuna itu adalah kepunyaan Indonesia sendiri. Jadi secara umum dia sudah pasti Rusia akan menjaga Indonesia sebab Natuna itu adalah kepunyaan Indonesia sendiri. Kita tengok sejak daripada Coast Guard China telah memasuki ruangan di Indonesia di Pulau Natuna Utara. Kalau kita tengok di sana terdapat cari gali gas yang Indonesia telah memproduksikan di sana. Ada beberapa pelantar minyak Indonesia yang telah ditempatkan di blok Natuna di sana, di mana didapati pada bulan Ogos pada tahun 2021 ini Coast Guard China telah memasuki ruangan itu tanpa memberitahu kepada Indonesia dan kita iktirafkan itu sebagai salah satu menceroboh. Dan tindakan China ini sendiri telah dikutuk ataupun telah ditegur sendiri oleh Presiden Rusia sendiri kepada China. Dan kalau kita tengok sebenarnya hubungan Rusia bersama dengan China memang tidak apa-apa masalah. Tetapi kalau kita tengok sejak dahulu lagi daripada Moskow di Rusia, sebenarnya dari dalam aspek ekonomi sebenarnya ada terdapat segelintir masalah yang telah dicetuskan oleh China, di mana setiap kapal perang ataupun kapal alutsista yang dicipta oleh Rusia, di mana pihak kerajaan China telah menciplak kapal perang ataupun jet-jet tempur yang dihasilkan ataupun yang telah dibangunkan sendiri oleh Rusia, dan China mengklaim bahawa kapal perang itu adalah lebih kuat daripada Rusia. Sudah pun menciplak, mengaku bahawa yang diciplak itu lebih kuat daripada yang original. Jadi di sini kalau kita tengok sebenarnya memang betul lah Rusia akan berpihak kepada Indonesia pada ketika ini. Sebab kalau kita tengok Natuna itu adalah kepunyaan Indonesia sendiri. Dan kalau kita tengok daripada kata-kata Presiden Rusia sendiri, jika Natuna itu kepunyaan Indonesia, bermakna di sini Rusia akan berpihak, akan membantu Indonesia untuk melawan China yang masih di dalam kawasan Indonesia sendiri, iaitu di kawasan Natuna itulah. Di luar daripada kawasan itu, Rusia tidak akan campur tangan terhadap apa-apa isu peperangan. Jadi guys, sebenarnya memang betul lah jika berlaku peperangan di Natuna, pihak Rusia akan mengirimkan ataupun akan membantu Indonesia untuk menghadapi China. Jadi guys, apakah pendapat ataupun pandangan kalian mengenai isu ini? Adakah Rusia akan terus berpihak kepada Indonesia ataupun akan berpihak kepada China? Dan juga adakah Indonesia harus menjalinkan ataupun meneruskan hubungan kerjasama bersama dengan Rusia dalam pembelian alutsista? Walaupun kalau kita tengok pembelian Su-35 masih lagi boleh dikatakan samar-samar, jadi, tidak jadi. Adakah kita harus membuat pembelian alutsista yang lain kepada Rusia? Pendapat kalian bagaimana? Oke guys, untuk hari ini itu saja sedikit information daripada Musa Channel. Yang menonton video aku dari mula sehingga selesai, aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Kamu memang awesome, mantap, terbaik guys. Yang belum lagi klik button subscribe, please to klik button subscribe, like dan komen di bagian komentar di bawah. Oke guys, akhir kata daripada Musa Channel. Thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video.